Shalom para evangelizer dari Banjarmasin. Saksi Kristus, yes, yes, yes. Kep Banjarmasin siap diutus. Bagaimana, semua kabar baik? Masih hidup? Masih hidup ya? Oke. Ya, sebetulnya saya sudah rindu sekali untuk ke Banjarmasin, tetapi Tuhan berkehendak lain. Ada tamu-tamu virus yang istimewa ini, maka kita semua beristirahat dan kita sekarang dari rumah saja ya. Kita tidak kehilangan sukacita, kita tidak kehilangan cinta kita kepada Tuhan, maka kita tetap tidak terkalahkan dengan virus apapun juga. Meskipun saya tidak jadi datang ke Banjarmasin minggu ini, tetapi saya tetap menyapa Anda melalui video ini ya. Semoga tetap bisa membangunkan semangat dan terus mengembangkan relasi kita semua dengan Tuhan. Baik, saya sebetulnya tanggal 23 sampai 25 ini akan berangkat ke Banjarmasin bersama teman saya Bapak Suhartono untuk mengajarkan bab 8, 9 dan 10 ya. Tetapi rupa-rupanya Tuhan berkehendak lain untuk peserta Kep Banjarmasin ya. Anda sudah begitu luar biasa, maka diberi yang luar biasa ya. Nah, saya dan Pak Suhartono tidak akan memberikan pengajaran bab 8, 9, 10 melalui online. Karena kita masih berharap dalam waktu yang tidak terlalu panjang, kita tetap bisa bertatap muka untuk bab 8, 9, 10. Supaya bisa berdinamika. Tetapi sebetulnya dengan Kep Banjarmasin yang cuman 17 kali pertemuan, Anda memang mendapatkan semua materi buku misi evangelisasi. Tetapi ada satu hal yang kami berikan di Semarang, yang tidak kami berikan di Banjarmasin. Karena mengingat waktu, keterbatasan waktu dan keterbatasan proses ya, maka yang materi hidup rohani tidak kami berikan ke Banjarmasin. Padahal di SEP dan KEP di Keuskupan Agung Semarang itu ada materi tentang hidup rohani ya. Kenapa? Karena sudah saya katakan di bab 1, diulang di bab 2 dan juga di bab 3 ya, bahwa inti dari evangelisasi adalah relasi kita dengan Yesus, relasi kita dengan Allah. Jadi evangelisasi itu bukan suatu teori, bukan suatu pengetahuan, bukan sekedar keterampilan, tetapi buah dari sebuah relasi yang dekat dengan Yesus sendiri. Nah, materi ini di Semarang meskipun tidak ada di buku misi evangelisasi, tetapi menjadi materi wajib. Untuk di KEP, kami berikan dalam 3 pertemuan dengan jarak masing-masing 2 minggu. Ya. Untuk di SEP, kami berikan dengan 12 kali pertemuan. Nah, materi ini kalau di SEP namanya PSD, kalau di KEP namanya tutorial rohani. Nah, baik. Maka ini suatu hadiah luar biasa dari Tuhan. Meskipun kita harus libur, tetapi justru dalam liburan ini semoga Anda bisa mendapatkan materi ini, meskipun akan kami berikan sebisa mungkin melalui video ya, melalui online ya. Nah, kali ini yang kami akan berikan adalah materi tutorial rohani. Bagaimana kita mengembangkan hidup rohani untuk mengembangkan relasi kita dengan Yesus. Nah, materi ini memang bukan saja teori, ya, lain dengan materi buku ME, tapi lebih banyak pada praktek, karena relasi itu bukan teori, relasi itu praktek, ya. Maka untuk Anda sangat pas sekali ketika Anda harus beristirahat di rumah, ya, ketika Anda dan saya dirumahkan, maka sebetulnya waktu yang sangat baik Anda untuk dapat melatih materi-materi ini sendiri, ya. Dalam beberapa minggu ke depan akan saya usahakan, semoga suara saya masih ada, untuk beberapa pengajar memberi Anda materi yang biasa kami berikan untuk tutorial rohani di Keuskupan Agung Semarang dalam melaksanakan KEP, ya. Tapi kuncinya Anda harus melakukan ini di rumah. Nah, lalu biasanya dalam tutorial itu nanti akan ada Anda berlatih, lalu tanya jawab dan lain sebagainya. Tetapi karena kita jarak jauh, maka tidak mungkin kita tanya jawab langsung, ya. Maka kita gunakan fasilitas grup WA,
Ya, dengan grup WA itu, nah tutor-tutor yang akan menyampaikan materi akan membimbing Anda dalam prakteknya. Anda bisa bertanya dan di situ kita bisa terjadi diskusi. Ya, tentu materi hidup rohani ini sebetulnya sudah dihidupi oleh banyak dari kita, terutama untuk peserta dari KEP Banjarmasin ini. Banyak juga suster-suster itu sudah pasti sangat mendalami hidup rohani ini. Tetapi di KEP Keuskupan Agung Semarang ini tetap kami berikan. Kenapa? Karena peserta ini masih beragam hidup rohaninya, ya. Ada yang memang sudah cukup mendalam, ya. Ada yang memang masih formalitas. Ada yang belum mengalami kedalaman hidup rohani itu. Maka materi tutorial rohani ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk semua peserta KEP. Bahkan dari sharing banyak alumni KEP, di kemudian hari justru material tutorial rohani ini yang sangat bermanfaat, ya, karena sifatnya bukan teoritis dan bisa dihidupi setiap hari. Kalau hanya materi misi evangelisasi, Anda hanya dalami ketika Anda ikut KEP saja, ya. Setelah itu materi selesai. Tetapi untuk hidup rohani ini materinya terus selama kita masih hidup. Oke, siap? Baik, kita coba manfaatkan hari-hari di rumah kita untuk memperdalam hidup rohani. Dan kebetulan saya sebetulnya datang ke Banjarmasin bersama Pak Suhartono. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, ya, tapi sudah diatur Tuhan. Karena saya dan Pak Suhartono juga beberapa pengajar yang lain di Semarang memang yang memberikan materi-materi ini, ya. Jadi semoga Anda bisa menjalaninya dan semoga dengan bimbingan Roh Kudus Anda tetap bisa melatihnya di rumah. Selamat mencoba. Baik. Sebelum Anda memulai proses tutorial hidup rohani ini dan nanti berlatih di rumah sendiri dengan beberapa bab di dalamnya, saya akan memberi pengantar singkat saja, ya. Jadi apa itu hidup rohani dalam Gereja Katolik, ya? Kita tahu bahwa kekristenan, ya, bukanlah sekedar agama, ya. Kekristenan bukan sekedar aturan-aturan atau kewajiban. Kekristenan bukan hanya dalam kitab suci, tetapi kekristenan lebih dari itu semua. Kekristenan adalah pribadi Yesus sendiri, firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, ya. Maka menjadi manusia Kristen yang sejati diawali dengan perjumpaan pribadi dengan pribadi Yesus. Oke. Lalu kita terus bertumbuh, berelasi akrab dengan Yesus dengan bantuan Roh Kudus. Hanya dengan rahmat Roh Kudus, hanya dengan karunia Roh Kudus, kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Lalu kita bisa berelasi akrab dengan Yesus. Ya, maka kekristenan bukan masalah apakah nilai-nilainya, ajarannya dipertentangkan, diperdebatkan, tidak. Kekristenan adalah relasi Anda dan saya dengan pribadi Yesus. Ya. Seperti yang saya sebutkan di bab 3 misi evangelisasi. Waktu itu untuk Banjarmasin disampaikan oleh Surya. Ya. Iman adalah relasi. Iman bukan pengetahuan. Iman adalah proses. Bagaimana menyatunya kita dengan pribadi Allah, Yesus firman yang menjadi manusia. Ya, sang jalan kehidupan itu, sang jalan lurus itu. Ya, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, maka relasi itu harus kita bina seumur hidup. Ya, relasi itu tidak ada istilah sudah cukup. Selalu kita berelasi, ingin terus menyatu dengan Yesus. Dan dalam Gereja Katolik begitu banyak kekayaan dan tradisi di mana kita dapat menjalin relasi yang semakin akrab dengan Allah itu. Ya, banyak hal. Ya, kalau Anda yang mau melihat itu sebetulnya ada, salah satunya di Puji Syukur nomor 8. Ya, kebiasaan-kebiasaan orang Kristiani. Ya,
termasuk yang paling mendalam adalah ketika kita mengikuti sakramen Ekaristi dan menerima sakramen Maha Kudus. Oke. Nah, tetapi selain itu ada juga sarana-sarana pribadi di mana kita secara pribadi bisa berjumpa dengan Yesus, bisa mengalami Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, berdialog dengan Yesus. Dan itu bisa kita alami sehari-hari. Hal-hal inilah yang akan kita kembangkan setiap hari, dan dasar-dasarnya yang akan kita berikan dalam tutorial rohani ini. Ya, apa itu? Tentu saja sangat banyak. Tetapi dalam tutorial rohani ini kita hanya ingin membicarakan 4 hal saja. 4 hal saja. Pertama, tentang hidup doa pribadi. Ya, jadi tutorial rohani ini hanya akan kita berikan hal-hal yang menyangkut hidup rohani pribadi, ya, yang komunal seperti misa, persekutuan doa itu sangat penting, tetapi tidak kita bahas dengan asumsi Anda semua sudah melakukannya, ya. Jadi tutorial rohani ini khusus untuk pengembangan secara pribadi yang bisa kita lakukan di rumah setiap hari, setiap saat, ya. Oke, saya ulang lagi, dan itu salah satunya yang paling penting adalah doa. Ya, maka nanti dalam tutorial pertama yang akan diberikan oleh Pak Suhartono, Anda akan diberi masalah pondasi doa. Ya. Nanti Anda boleh berlatih, dan minggu selanjutnya Pak Suhartono akan memberikan tentang bangunan doa. Jadi kalau pondasinya sudah kita bangun, setelah itu pertemuan kedua tentang macam-macam doa, kuasa doa, dan lain sebagainya. Jadi bab pertama adalah tentang doa. Lalu bab kedua yang akan kita berikan dalam tutorial rohani ini adalah bagaimana kita bisa berdoa dengan bantuan kitab suci. Ya, ada Lectio Divina, kontemplasi, meditasi kitab suci. Ya. Lalu ini pun nanti juga ada latihannya, Anda bisa melatih menggunakan banyak tradisi gereja. Tentu tidak bisa kita bahas semua karena gereja kita terlalu kaya dengan tradisi ini. Jadi akan kita berikan 1-2 hal di mana Anda bisa mencobanya. Yang penting makin mencintai kitab suci. Setelah itu yang ketiga yaitu tentang komunitas. Ya, bagaimana sebagai seorang Katolik kita harus berkomunitas, dan yang keempat adalah pelayanan. Jadi 4 hal ini nanti akan dibahas dalam tutorial hidup rohani ini. Maka dalam minggu pertama ini selamat mengikuti tentang doa yang akan disampaikan oleh teman saya Bapak Suhartono. Oke? Laskar Kristus, yes, yes, yes. Kap Banjarmasin siap diutus. Selamat berproses.